Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna fihi lil qiyam was siyam wa tilawatil Qur'an. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian kenikmatan yang telah Allah berikan. Semoga dengan rasa syukur ini Allah senantiasa menambah kenikmatan yang telah Allah berikan, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, maka kenikmatan tersebut akan Allah tambah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, Nabi yang Allah utus, kemudian Nabi berdeklarasi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, yang mana Nabi sendiri mengatakan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka poros dari ajaran Islam salah satunya adalah dalam apa yang kaitannya dengan akhlak dan etika. Semoga kelak kita termasuk menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya tentang akidah, kaitannya tentang iman, kaitannya dengan keyakinan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus sejak umur 40 tahun. Dari situ kemudian awal mula ayat yang Allah turunkan kepada Nabi berbunyi Iqra, bacalah. Baca, namun di sini tidak dibatasi apa yang dibaca. Apakah membaca tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk alam semesta? Apakah membaca ilmu pengetahuan yang menyampaikan seseorang kesimpulan bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaannya Allah, atau membaca dalam hal ini yang kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang isinya juga menunjukkan tentang keesaan Allah. Setelah turun ayat Iqra, kemudian setelahnya Nabi mendapatkan perintah oleh Allah untuk menyebarkan ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah, kemudian berilah kabar, berilah wanti-wanti kepada umat. Sejak saat itu kemudian Nabi memperingatkan saudara-saudaranya, keluarga terdekatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk mempercayai bahwasanya Nabi adalah utusannya Allah. Setelah itu kemudian turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan peringatan kepada keluarga terdekat, kepada keluarga-keluarganya Nabi. Setelah sebelumnya mendapatkan perintah untuk fasda bima tu'mar, terangkanlah atau dakwahlah secara terang-terangan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau kita lihat dari sejarah, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu 3 tahun. Dari rumah ke rumah, hanya mengajak orang-orang yang Nabi percayai saja. Maka hasil dari itu, Siti Khadijah beriman kepada Nabi sebagai istrinya, kemudian Abu Bakar sebagai teman dekatnya masuk beriman kepada Nabi, Ali bin Abi Thalib sebagai tokoh atau sepupu yang diasuh oleh Nabi, dirawat di rumahnya Nabi, dibesarkan bersama Nabi, juga beriman kepada Rasulullah, dan juga Zaid bin Harithah, budak laki-laki yang dihadiahkan oleh Khadijah untuk
dijadikan Darul Arqam ibni Arqam. Rumahnya Al-Arqam karena lebih luas dijadikan sebagai tempat pertemuan, di mana para sahabat saat itu yang berjumlah 30 sampai 40 orang awal mula ngaji kepada Rasulullah, menerima apa yang Allah wahyukan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabatnya. Setelah itu baru ada perintah untuk mendakwahkan secara terang-terangan. Ketika ada perintah untuk mendakwahkan kepada keluarganya, Nabi kumpulkan semua keluarga Nabi, dari mulai Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Kinanah, semua yang masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi dikumpulkan satu persatu. Kumpul semua, karena memang Nabi dari dulu dikenal dengan orang yang sangat dipercaya, gak pernah bohong. Al-Amin, As-Sadiqul Amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Maka ketika Nabi memanggil semua kabilah, semuanya datang. Wah, ini ada apa? Tumben. Kok Muhammad memanggil semua kita? Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang mau disampaikan. Di situ Nabi berkhutbah seraya mengatakan, wahai keluarga, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, melalui analog pembukaan. Kata Nabi, kalau saya beri kabar, di belakang bukit ini ada tentara yang sebentar lagi mau menyerang kita hari ini. Kalian percaya atau tidak? Semuanya langsung ngomong, kita percaya. Ma jarabna 'alaika kadhiba. Engkau tidak pernah berkata dusta untuk perkara yang kecil, maka tidak mungkin Nabi kemudian melakukan perbuatan dusta yang besar. Akhirnya ma jarabna 'alaika kadhiba. Kita tidak pernah melihat engkau berdusta, sehingga kita percaya. Padahal secara logika, kalau mau memastikan di balik bukit itu ada tentara yang mau menyerang atau tidak, mereka tidak naik saja, lihat sendiri. Tapi mereka lebih memilih untuk, wah, kalau yang memberi kabar adalah Muhammad yang biasa terkenal dengan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya, maka yang dia katakan sudah cukup, tidak perlu dibuktikan dengan melihat sendiri. Setelah itu kemudian Nabi mengatakan bahwasanya saya adalah utusannya Allah, maka meminta semuanya untuk beriman kepada Allah dan mengimani Nabi sebagai Rasulnya. Di situ semuanya diam, tidak ada yang jawab, karena kalau mereka iman berarti bertentangan dengan agama yang sebelumnya mereka anut. Tetapi kalau tidak mereka percayai, Nabi Muhammad selama ini adalah orang yang sangat mereka percaya, bingung menentukan sikap. Satu orang kemudian mencetus mengatakan, tabban laka sa'irul yaum, yaitu pamannya sendiri, Abu Lahab, mengatakan, celaka engkau Muhammad, satu hari ini, alihada jama'atana, memang gara-gara ini kita dikumpulkan di sini, gara-gara kamu mendeklarasikan tentang kamu adalah utusannya Allah. Makanya setelah itu turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ketika Nabi mengajak keluarganya masuk Islam, malah Abu Lahab yang paling depan untuk memprovokasi keluarganya supaya tidak beriman kepada Nabi. Dan ayat itu menjadi mukjizat tersendiri. Kenapa? Karena sejak ayat itu turun sudah mengancam Abu Lahab dengan siksaan neraka. Artinya Abu Lahab akan mati dalam kondisi kafir. Antara ayat itu turun dengan wafatnya Abu Lahab itu jaraknya kurang lebih sekitar 10 tahun. Antara ayat tabbat yada abi lahab wa tab sampai kemudian Abu Lahab wafat ketika perang Badar, itu jaraknya kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Tetapi apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat. Seandainya Abu Lahab mau menjadikan bukti bahwasanya keponakannya itu salah,
dalam menyampaikan wahyu, maka tinggal beriman saja, tinggal mengucapkan syahadat saja, maka isi dan kandungan ayat tabat yada Abi Lahabin Batab menjadi tidak benar. Tetapi itulah yang namanya Al-Quran, terkadang memberikan informasi kepada Nabi yang akan terjadi di masa depan, sehingga Abu Lahab menerima ayat itu justru menjadi sangat membenci dan memusuhi Rasulullah. Setelah itu Nabi diperintahkan dakwah secara terang-terangan selama kurang lebih di Mekah sekitar 13 tahun. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, 10 tahun dakwah secara terang-terangan. Semua isi yang berada di Mekah dakwahnya, ayat yang turun, wahyu yang Allah turunkan itu berisi fokus kepada al-iman, tentang memupuk keyakinan di dalam hati, tentang bagaimana menumbuhkan, meningkatkan keimanan yang ada di dalam hati. Baru setelahnya nanti ketika di Madinah turun ayat-ayat yang isinya tentang hukum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang sudah beriman, maka kutiba alaikumusiyam, puasa diwajibkan bagi kalian puasa. Maka itu turunnya setelah dipupuk selama 13 tahun tentang akidah. Maka salah satu peristiwa besar yang dialami Nabi setelah dakwah secara terang-terangan, Nabi dituduh sebagai tukang sihir, Nabi dituduh sebagai tukang syair, Nabi dituduh sebagai orang gila, Nabi dituduh sebagai dukun. Semuanya tujuannya untuk menggebosi nama baik, supaya mengubur jati diri. Orang yang gak pernah ketemu, jadi pas mau ketemu takut karena kabar-kabar yang beredar. Fulan syair, tukang penyair, bahkan sahir, tukang sihir, bahkan kahin, tukang dukun. Maka orang takut mau mendekat kepada Nabi yang dari luar kota Mekah. Maka setelah turun fasda bima tu'mar, itu setiap tahun musim haji, Nabi selalu menawarkan kepada kabilah-kabilah yang datang untuk masuk dalam agama Islam. Karena era jahiliyah pun ada haji, meski dengan ritual dan ibadah yang berbeda. Mereka buat-buat sendiri ibadah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Meski ada sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap tahun musim haji Nabi menawarkan kepada kabilah ini, kepada kabilah ini, kepada kabilah ini, tetapi di belakangnya selalu ngikutin Abu Lahab. Abu Lahab selalu ngikutin di belakang Nabi. Ketika Nabi menawarkan, langsung saya lupa pamannya saja percaya. Masa kalian yang orang jauh mau percaya? Akhirnya Nabi tidak pantang menyerah, karena dari satu sisi Nabi mendapatkan dukungan, mendapatkan perlindungan. Di luar rumah ada pamannya yang bernama Abu Thalib, seorang pemimpin Quraisy yang berdiri di depan. Tidak ada orang-orang Quraisy yang berani menyakiti Nabi secara fisik. Kemudian Nabi juga mendapatkan dukungan di rumah, yaitu istrinya Khadijah. Semua kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh Rasulullah itu Khadijah yang membackup di rumah. Butuh biaya, Khadijah menyediakan. Butuh ketenangan, Khadijah siap memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Sampai pada akhirnya 3 tahun 10 tahun Nabi berdakwah, orang-orang Quraisy memboikot Nabi. Orang-orang Quraisy sepakat untuk mengembargo. Ayo kita buat perjanjian. Tertulis perjanjiannya, ditandatangani oleh masing-masing suku kabilah, ditempel di Ka'bah. Semua yang ditempel di Ka'bah dianggap mulia, suci, sehingga mereka buat perjanjian tidak boleh menjual makanan kepada Bani Hashim, tidak boleh membeli makanan yang mereka jual, tidak boleh nikah
dengan perempuan dari Bani Hashim, tidak boleh menikahkan perempuan kita dengan laki-laki Bani Hashim. Akhirnya 3 tahun orang-orang Bani Hashim bersama Bani Muthalib tinggal di lereng gunung berdua. Dari 2 kabilah ini kemudian saling mendukung. Meski sebagian agamanya berbeda, tidak semua yang ikut bersama Nabi itu semuanya beriman kepada Nabi. Ini orang Arab dulu memiliki kesukuan yang begitu tinggi. Maka kalau saudaranya dilukai, mereka ikut bantu. Meskipun dari segi agama ada perbedaan. Maka salah satu yang diantaranya adalah Abu Thalib dan Khadijah ikut bersama Nabi Muhammad SAW di embargo di lereng gunung kurang lebih selama 3 tahun. Hartanya Khadijah semuanya habis. Yang tadinya menjadi perempuan paling kaya di kota Mekah, yang tadinya laki-laki kalau mau dagang, kalau mau beriklan tasyita wassaif, pinjam modalnya sama Khadijah. Sebagaimana Nabi di awal mula dagang itu pinjam modalnya sama Khadijah. Tetapi hartanya semuanya habis untuk beli makanan, untuk beli minuman, sampai dikisahkan dalam sejarah yang tinggal di Syekh di Bani Thalib, Syekh di Bani Hashim itu makan apa saja yang bisa dimakan. Namun rumput bisa dipunya untuk ganjal perut dipunya. Saking tidak ada makanannya. Setelah kejadian itu baru kabar yang sangat menyakitkan, yang menyedihkan tersebar. Khadijah atau sebelumnya pamannya Abu Thalib wafat. 3 hari berselang setelahnya Siti Khadijah wafat. Yang selama ini Nabi didukung oleh 2 sosok ini, baik di rumah ataupun di luar rumah, sehingga Nabi boleh dikatakan secara fisik selamat, tidak dilukai oleh orang-orang Quraisy, tidak ada yang berani mendekat. Ketika Abu Thalib wafat, semuanya berani. Ada yang kemudian dikisahkan dalam sejarah, Abu Jahal mencekik Nabi, kemudian sampai Nabi di samping Ka'bah dicekik sampai akhirnya sampai merah wajahnya, dibela oleh Abu Bakar. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah, memang kamu mau membunuh seseorang cuma gara-gara dia mau berkata Tuhan saya adalah Allah. Emang dia nyakitin apa sama kamu? Tidak menyakiti apa-apa, cuma mengatakan Rabbi Allah. Kok kamu mau bunuh orang sebaik ini? Nabi lagi sholat, kemudian ditimpakan salah jazurin, jeroan onta di atas pundaknya Nabi. Fatimah datang sambil nangis membersihkan kotoran-kotoran atau jeroan onta tersebut. Kemudian Abu Jahal, Nabi lagi sholat mau ditimpuk pakai batu besar, tapi kemudian nggak terlihat. Kalau yang kita biasa katakan sebagai kayak ilmu sihir, nabinya di depan, tapi pas mau dilempar nggak kelihatan orangnya. Loh, mana tadi? Nggak kelihatan apa-apa. Kemudian setelah itu banyak kisah tentang persekusi dan juga siksaan yang dilakukan oleh Quraisy pasca Abu Thalib wafat fisik. Akhirnya di situ Nabi sedih, kemudian tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi dalam kondisi seperti itu tapi tidak putus asa. Nabi tetap berusaha. Kalau toh dakwah yang Nabi sampaikan di Madinah atau di Mekah tidak mendapatkan respon baik, maka Nabi mencoba untuk berdakwah di desa lain, di tempat lain. Barangkali di sana mendapatkan respon baik. Apalagi desa tersebut punya kenangan bagi Nabi. Pernah Nabi diasuh ketika kecil di desa tersebut, yaitu namanya desa Thaif. Di desa Thaif, Nabi ketika masa kecil diasuh oleh Siti Halimah di Bani
tanahnya kering, tidak tumbuh rumput, kemudian Nabi datang menjadi hijau, menjadi subur. Kabar tersebut tersebar di desa Taif. Maka Nabi mencoba untuk berdakwah ke desa Taif, jalan kaki dari kota Mekah berdua bersama Zaid bin Harithah. Jaraknya dari kota Mekah ke kota Taif itu kurang lebih 100 km dengan perjalanan bukit. Bukit kalau di Mekah nggak kayak di sini, hijau, banyak pemandangan, teduh. Kalau di Mekah, kalau di Timur Tengah secara umum, yang namanya gunung itu bukit batu semuanya. Sehingga Nabi berdua dengan Zaid bin Harithah jalan kaki menuju desa Taif, menuju daerah Taif untuk mendakwahkan agama Islam. Dari pemimpin kabilah satu persatu didatangi oleh Nabi. Kurang lebih selama 10 hari Nabi berada di Taif untuk datang dari rumah ke rumah, jalan kaki dan cuma berdua. Satu tempat ditolak, di tempat lain ditolak, di tempat lain ditolak. Bukan hanya ditolak, tetapi bahkan mereka menggiring orang-orang gila dan anak kecil untuk melempari Nabi, mengusir Nabi dari desa Taif. Sampai-sampai Zaid bin Harithah menjadi pelindung, menjadi tameng. Semua sekujur tubuhnya terkena lemparan batu. Saat itulah kemudian Nabi beristirahat. Kemudian datang kedua malaikat atau malaikat Jibril dengan malaikat gunung seraya menawarkan, kalau memang al-utbiqu alaihi al-akhshabain, ya Nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk nurut dengan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi. Terus kata malaikat menawarkan, kalau toh mau, dua gunung ini saya tumbuhkan, saya balikkan supaya menindih kota Taif bersama penduduk yang berada di dalamnya. Nabi dengan lembutnya mengatakan, "La, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun." Mereka itu enggak tahu bahwasanya Nabi itu membawa kebaikan. Yang Nabi bawa adalah kebaikan. La'allallahu an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Saya berharap mereka akan memiliki keturunan yang kemudian nanti akan menyembah kepada Allah, akan beribadah kepada Allah dan tidak menyebutkan Allah. Maka inilah manhaj yang dibawa oleh Nabi, yaitu ada harapan. Kalau toh satu kelompok belum menerima, barangkali anak dan keturunannya bisa menerima. Kalau belum anaknya, jangan-jangan cucunya. Dan ini yang terjadi. Abu Jahal sangat memusuhi Islam, punya anak namanya Ikrimah, menjadi jenderal perang dalam memperjuangkan agama Islam. Abu Lahab punya anak namanya Barra, menjadi seorang muslimah yang taat. Khalid bin Walid punya bapak namanya Walid bin Mughirah, sangat memusuhi Nabi, sangat memusuhi Islam, bahkan yang mencemooh Nabi dengan berbagai macam cemoohan. Turun ayat wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang kerjaannya menggunjing, yang kerjaannya ngomongin di belakang. Itu kerjaannya Walid bin Mughirah di belakangnya Nabi. Wailul likulli humazatil lumazah, kerjaannya mereka alladzi jama'a malan wa 'addada, mengumpulkan harta kekayaan, hartanya dihitung-hitung,
jenderalnya kata Nabi, yang pertama jadi jenderal Zaid bin Harisah. Kalau Zaid terbunuh, Abdullah bin Rawaha yang ganti. Kalau Abdullah bin atau Ja'far bin Abi Thalib, kalau Ja'far terbunuh, ganti Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, kalian pilih sendiri siapa yang jadi pemimpin. Zaid bin Harisah perang terbunuh, dipegang benderanya sama Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib pegang pakai tangan kanannya putus, pegang pakai kaki tangan kirinya putus, pegang pakai sisa tangannya nempel. Kemudian mati syahid dalam perang Mu'tah. Maka Ja'far bin Abi Thalib punya julukannya At-Tayyar. At-Tayyar itu yang bisa terbang. Allah gantikan dua tangannya yang putus dengan dua sayap. Diizinkan oleh Allah untuk keliling surga. Terserah mau nginepnya di mana. Pokoknya bebas. Diberikan dua sayap sebagai ganti dari dua tangan yang putus gara-gara memperjuangkan agama Allah. Terakhir Abdullah bin Rawaha juga wafat. Akhirnya Khalid maju, mereka selamat dalam perang Mu'tah yang jumlahnya itu 10 kali lipat. Jumlah tentara musuh 10 kali lipat dibandingkan tentara musuh, tetapi berhasil selamat. Kemudian dari setelah kejadian itu, Nabi sedih, merasa ditolak oleh manusia, merasa tidak diterima ajakannya. Disinilah mulai ketika Nabi istirahat, kakinya berdarah, Zaid juga penuh dengan darah. Nabi seraya berdoa. Doa inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya Isra dan Mi'raj. Doanya sangat menyentuh. Nabi dalam kondisi ini kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika asyku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya ngadu kepada Engkau kelemahan saya. Wa qillata hilati, dan sedikitnya cara yang saya miliki, yang saya ketahui. Wa hawani 'alan nas, dan saya dianggap remeh, dianggap hina oleh masyarakat, oleh manusia. Jadi di sini Nabi ketika ngadu sama Allah tidak menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri. Ya Allah, dakwah saya tidak diterima gara-gara saya lemah, gara-gara saya kehabisan cara. Sudah pakai cara ini masih ditolak, cara yang ini ditolak juga, dan saya dianggap hina oleh masyarakat, apalagi setelah Abu Thalib wafat. Kemudian Nabi berdoa, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah yang Zat yang Maha Belas Kasih, yang Maha Mengasihi hambanya. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku, dan aku ini lemah, kata Nabi. Kan wa anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Tuhan hamba-hamba yang lemah. Wa anta Rabbi, dan saya juga termasuk orang yang lemah. Ila man takiruni, karena di Mekah ditolak, di Taif juga ditolak. Kemudian kata Nabi, ila man takiruni, kepada siapa lagi Engkau perintahkan saya untuk dakwah? Saya datangin. Di Taif ditolak, kalau mau ada tempat lain enggak apa. Ila man takiruni, kepada siapa Engkau akan menyerahkan saya? Ila ba'idin yatajahabuni, mau diutus misalnya ke tempat yang jauh, yang tidak dikenal, kemudian Nabi diserang, Nabi dituduh dan seterusnya. Au ila aduwin, atau Engkau mau menyerahkan saya ke musuh-musuh saya, yaitu orang-orang Mekah. Ila aduwin malak tahu amri, yang mana semua kekuasaan, kekayaan di tangan musuh Nabi. Ila aduwin malak tahu amri. Nah ini illa yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini kalimat yang paling. Ya Allah, kepada siapa saja Engkau mau menyerahkan saya, yang penting satu, apa? Illa yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama
selagi engkau tidak marah, selagi engkau tidak marah kepada apa yang saya lakukan, saya nggak peduli. Saya nggak peduli siksaan apapun yang diperoleh Nabi, baik secara fisik, secara mental ataupun yang lain. Yang penting satu, ilam yakun bika alayya ghadabun. Yang penting engkau jangan marah. Yang penting Allah tidak marah kepada Nabi. Maka apapun yang diperintahkan Allah akan dilakukan. Walakin afiyatuka hiya awsa'uni. Tetapi kalau diberikan afiat, terhindar dari cobaan yang berat, itu awsa'uni, lebih mudah bagi saya. Itu yang saya harapkan. Terhindar dari cobaan, terhindar dari penyakit, terhindar dari berbagai macam cobaan-cobaan yang mungkin kita tidak mampu untuk menanggung cobaan-cobaan tersebut. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulmat. Saya berlindung kepadamu dari dengan cahaya wajahmu yang gelap menjadi terang. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Yang mana dengan perlindunganmu urusan dunia dan akhirat selesai, beres. Min an yanzila bi ghadab. Saya berlindung dari apa? Supaya tidak turun marah darimu, supaya Allah tidak marah padamu. Awalnya ada ya sahabat sama, supaya ghadab dan rasa marah dan benci Allah tidak turun kepada saya. Lakal qutbah hatta tardo wala haula wala quwwata illa billah. Pokoknya sampai akhir yang penting kau itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya tidak punya kemampuan dan daya kecuali dengan taufik dari Allah. Ini doa yang Nabi ucapkan setelah ditolak di mana-mana. Semuanya menyatakan diri sendiri. Ya Allah, saya lemah. Saya tidak punya cara lain. Saya dianggap remeh oleh masyarakat. Di Mekah ditolak, di Taif juga ditolak, bahkan dilempar-lempar. Kemudian dari sini panggillah undangan, datanglah mulai bintik-bintik jawaban. Cahaya itu mulai datang ketika kesulitan sudah mencapai puncaknya. Diawali dengan Nabi ketika pulang dari Taif menuju Mekah, Nabi lagi sholat tahajud di malam hari. Ada jin lagi lewat, mendengar Nabi baca Quran, berhenti jinnya. Kemudian kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa in sarafna ilaika nafarun minal jin yastami'una al-Quran. Nabi lagi baca Quran, kelompok jin lewat. Kemudian dengar Nabi baca Quran, berhenti sambil menyimak bacaan Quran yang Nabi baca. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Pas sudah dekat dengan Nabi, pemimpinnya ngomong, diam, kita dengerin ini sama. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ketika selesai Nabi baca Quran, mereka langsung pulang, membawa ajaran apa yang Nabi baca, sambil mengajak kaum-kaumnya untuk ayo kita datang ke Nabi ini beriman. Walau mundirin. Sambil berkata mereka, qalu ya qaumana. Ini ucapannya jin. Orang jin-jin itu ngajak teman-temannya, ngajak saudara-saudaranya. Ya qaumana, hai kaumku, inna sami'na kitaban. Kita tadi habis dengar satu kitab, unzila min ba'di Musa, yang Allah turunkan setelah Nabi Musa. Kenapa kok enggak Nabi Isa? Padahal Nabi Isa yang paling dekat. Karena antara Taurat dan Injil itu syariatnya tetap syariatnya Nabi Musa. Syariat yang dilakukan Nabi Isa isinya hanya tentang mawaid, ceramah, nasihat-nasihat. Sehingga syariat yang dibawa tetap dikatakan sebagai syariatnya Nabi Musa. Kita harus mendengar satu kitab yang Allah turunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq.
min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kalau kita beriman, dosa kita dimaafkan dan juga kita akan dilindungi oleh Allah dari siksaan yang sangat pedih. Maka dari ayat ini menunjukkan jin juga terkena taklif. Jin juga sholat, jin juga puasa, jin juga ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang ngaji, ada yang tidak. Tetapi Nabi semuanya dari golongan manusia, maka jin ngaji kepada manusia. Artinya ini juga menjadi kritik kepada kaum Quraisy, kepada Bani Thaqif yang bertahun-tahun mendengar Nabi membaca Quran tidak iman-iman. Jin baru dengar sekali, nggak sengaja langsung iman, langsung percaya dengan apa yang Nabi ucapkan karena isi dan kandungan Al-Quran yang begitu memukau. Sehingga setelah itu golongan jin itu datang ke Nabi untuk belajar kepada Nabi bahwasanya beriman di hadapan Nabi. Sekelompok jin, disitulah secercah cahaya baru dimulai. Oh, kalau dari golongan manusia tidak percaya, ternyata ada dari golongan jin yang mempercayai dakwah yang Nabi sampaikan. Pulang Nabi dari Taif ke Mekah. Nah, di Mekah tidak lama setelah itu di bulan Rajab tanggal 27 datanglah panggilan Nabi untuk melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis. Al-Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga menjadi deklarasi bahwasanya di Masjidil Aqsa Nabi sholat bersama seluruh para nabi, menunjukkan syariatnya Nabi Muhammad itu menjadi penerus dari syariat-syariat Nabi-Nabi sebelumnya, dan syariatnya Nabi Muhammad menjadi penutup dari syariat-syariat Nabi sebelumnya, dan Nabi sebelumnya itu ikut menjadi makmum kepada Nabi Muhammad dan syariatnya Nabi Muhammad. Begitu pula dalam peristiwa Isra itu dijelaskan di dalam satu ayat di awal surat Al-Isra. Qadiyah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu banyak, sampai sekitar ada 200-an. Tetapi yang kekal dan abadi Al-Quran. Maka Qadiyah menaruh mukjizat kedua setelah Al-Quran yang sangat dahsyat itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena dari Nabi lahir hingga Nabi tutup usia, peristiwa besar yang terjadi menggambarkan bagaimana yang akan terjadi di masa depan. Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan siksaan orang yang melakukan perbuatan maksiat A, maksiat B dan lain-lain. Semuanya diperlihatkan. Linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya diperlihatkan. Maka Qadiyah menaruh mukjizat Isra wal Mi'raj ke nomor 2. Kalau kita lihat di surat Al-Isra ayat pertama, itu isinya semua yang paling mulia. Dari pertama, Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka ini menjadi zikir yang paling baik. Yaitu apa? Zikir yang isinya mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dan yang paling utama dalam zikir mensucikan Allah adalah dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Menafikan Tuhan-Tuhan yang lain disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan itu adalah puncak dari mensucikan Allah. Subhanallah, Asra, peristiwa yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan Nabi adalah Isra. Nabi dibawa melakukan perjalanan Isra Mi'raj hanya dalam satu malam, sekejap. Padahal orang dulu kalau berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis itu butuh 1 bulan. Pulangnya
dari Baitul Maqdis ke Mekah 1 bulan, maka setidaknya 2 bulan. Tetapi Nabi melakukannya dalam 1 malam. Maka ketika Nabi menceritakan kejadian ini, sebagian orang mukmin yang imannya tidak kuat keluar dari agama Islam, murtad. Gara-gara secara akal, kok bisa? Nah, Abu Jahal ketika dikabari usriya bi al-laila, saya tadi malam habis Isra dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, wa asbahta baina dhahrayna, pagi ini kok kamu sudah di sini? Nah iya, saya sudah di sini. Abu Jahal saking mau ketawa, nutup mulut. Benar ini, benar. Dikumpulin semua, yang kafir, yang muslim dikumpulin, langsung datang ke Abu Bakar. Lihat, dengerin apa yang disampaikan sama teman kamu. Masa dia ngomong malam ini habis melakukan perjalanan Isra ke Baitul Maqdis, tadi pagi sudah di sini. Abu Bakar cuma satu ngomong, awal qala dzalik. Nabi Muhammad ngomong itu. Ini benar ucapannya Nabi Muhammad. Iya. Kemudian Abu Bakar langsung jawab, kalau itu ucapannya Nabi, saya percaya. Faqad shadaq. Dia pasti jujur. Dan saya lebih mempercayai Nabi tentang sesuatu yang lebih menakjubkan daripada itu. Saya percaya ada wahyu yang datang bainal laili wan nahar, baik itu di siang hari, di malam hari. Nabi Muhammad bercerita tentang surga, tentang neraka yang itu lebih jauh. Saya percaya, apalagi cuma seperti ini. Makanya ketika dikumpulkan semua, Abu Bakar langsung datang. Nabi kemudian menceritakan ini. Akhirnya banyak yang gak percaya. Ketika gak percaya, mereka ngetes. Kalau kamu datang ke Baitul Maqdis, sifat Baitul Maqdis. Coba sifatnya Baitul Maqdis. Ibarat kata orang datang ke masjid malam-malam, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk melihat misalnya ini AC-nya ada berapa, misalnya kemudian jamnya ada berapa, lampunya gimana, berapa lantai, karpetnya warna apa. Bukan jalan-jalan, datangnya malam-malam, tapi dites satu persatu. Akhirnya digambarkan, kemudian malaikat Jibril datang memperlihatkan kepada Nabi bentuk Baitul Maqdis. Disifati satu-satu. Pintunya ada berapa, jendelanya ada berapa, ininya ada berapa. Abu Bakar setiap mendengar apa yang Nabi sampaikan sambil asyhadu annaka Rasulullah. Setiap menjelaskan asyhadu annaka Rasulullah sambil goyang-goyang, saya bersaksi kau Rasulullah. Setiap sifat yang disampaikan oleh Nabi sesuai dengan yang diketahui oleh orang-orang yang biasa pergi di sana. Asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi kau adalah utusan Allah. Kemudian di situ Nabi mengatakan wa anta ya Abu Bakrin as-Siddiq. Disitulah Abu Bakar mendapatkan julukan dari Rasulullah sebagai as-Siddiq, orang yang sangat percaya kepada Nabi. Orang yang sangat percaya kepada Nabi, meski secara akal yang disampaikan oleh Nabi secara akal manusia yang terbatas, apalagi ketika saat itu sulit untuk mempercayainya. Maka Abu Bakar mendapatkan julukan as-Siddiq. Isra, kejadian yang hebat. Subhana alladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi adalah julukan yang paling dicintai oleh Nabi. Di antara julukan-julukan ketika dalam kondisi yang mulia, falamma qama Abdullah wa auha ila 'abdihi ma auha. Allah memberikan wahyu kepada hambanya. Maka kalau orang merasa bangga, bangga jadi apa? Menteri. Kenapa menteri? Pembantu presiden. Bangga menjadi apa? Wakil misalnya. Wakil bupati, pembantu bupati, pembantu gubernur. Maka seharusnya kita lebih menjadi bangga ketika mengatakan Abdullah sebagai hambanya Allah. Hamba tugasnya melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Budak melakukan apa yang dilakukan oleh majikannya. Sebagai balasannya apa? Semua
menjauhi apa yang Allah larang. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadiah dari Isra dan Mi'raj